Hai, jumpa lagi dengan saya, Coach Jimmy. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih terpelihara sampai hari ini. Kita tahu bahwa pemerintah kita dan tenaga medis masih berperang untuk menghadapi pandemi corona. Pemerintah berusaha untuk menemukan cara yang tepat untuk menangani virus ini, menjaga keamanan dan menjaga kestabilan ekonomi. Kita jelas harus membantu pemerintah dalam hal ini dengan cara tetap di rumah sebisa mungkin. Nah, teman-teman, inilah alasan kenapa saya menggunakan cap saya ini, teman-teman. Beberapa bulan tidak keluar rumah, saya menjadi sangat gondrong. Jadi izinkan saya tetap memakai cap ini terus, begitu ya. Nah, tentu saja ada dampak yang lebih besar. Secara ekonomi, kita semua terdampak. Resesi ekonomi adalah tantangan yang harus kita hadapi selama beberapa masa ke depan. Tapi masa lockdown ini seyogyanya kita manfaatkan untuk memperbaiki diri, mengembangkan diri sebaik mungkin. Nah, masalah kita adalah pikiran. Medan peperangan kita adalah pikiran, senjata kita adalah pikiran, dan amunisi yang kita miliki adalah pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin besar kemungkinan kita untuk bertahan. Jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa memperkaya pikiran kita selama masa lockdown ini? Nah, teman-teman, saya akan memberikan 4 tips berguna yang akan membantu Anda memperkaya pikiran. Namun sebelumnya, tekan tombol like dan subscribe sekarang. Jangan lupa tekan tombol belnya supaya Anda tidak kehilangan tips-tips atau informasi bermanfaat lainnya. Baik, teman-teman. Ini 4 cara efektif bagi kita untuk memperkaya pikiran. Yang pertama, teman-teman, bacalah kitab suci. Membaca kitab suci akan memberikan kekuatan mental kepada kita. Banyak orang yang memiliki banyak pengetahuan, namun tidak dapat menerapkannya karena tekanan mental atau kondisi hati yang terus ketakutan, khawatir, dan gelisah. Nah, teman-teman, tulisan-tulisan sakral yang diinspirasikan oleh Sang Pencipta sendiri bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kitab suci memberikan ketenangan, kekuatan, dan penghiburan di masa kesesakan. Yang kedua, teman-teman, buatlah perpustakaan pribadi. Isi dari perpustakaan pribadi Anda harus mencakup topik-topik seperti bercocok tanam, topik beternak, bagaimana bertahan hidup, buku-buku resep, buku-buku yang berhubungan dengan pekerjaan atau profesi Anda saat ini, buku-buku yang berhubungan dengan hobi Anda, buku-buku spiritual, sastra, atau novel-novel yang baik. Nah, kenapa begitu? Karena buku-buku semacam ini pada dasarnya akan memberikan kepada kita pengetahuan mengenai apa yang harus kita lakukan jika situasinya memburuk. Yang ketiga, teman-teman, kembangkan diri di bidang profesi Anda saat ini. Nah, ini adalah saat yang baik. Ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan keterampilan atau keahlian di bidang yang sedang kita geluti. Nah, bacalah buku-buku yang berhubungan dengan profesi Anda. Terus evaluasi diri dan belajar untuk menutup celah di dalam pengetahuan kita. Nah, yang keempat, yang terakhir, teman-teman, pelajari hal-hal baru. Oke, semakin banyak keterampilan yang kita kuasai, semakin banyak dagangan yang bisa kita tawarkan. Belajarlah hal baru walaupun nampaknya sederhana. Melukis, main gitar, apa saja. Tapi mulailah dengan hobi atau bakat terpendam yang Anda miliki. Mungkin saja pengetahuan baru malah menjadi kendaraan berlapis baja yang akan membantu kita keluar dari kepungan resesi ekonomi. Teman-teman, inilah 4 tips yang dapat teman-teman gunakan untuk memperkaya pikiran kita. Sekarang, keluarlah dan terapkan apa yang Anda ketahui. Berikan tanggapan Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan hit that bell button. Saya Coach Jimmy untuk suplemen jiwa dalam secangkir kopi hari ini. Tetap semangat, stay healthy,